Selamat pagi adik-adik semua. Bagaimana kabar kalian? Tentunya luar biasa dong. Ada yang masih ingat nama kakak siapa? Ya betul, nama kakak Sharon. Hari ini kakak mau ajak adik-adik semua untuk sekolah minggu bersama Bia Gabriel. Oh iya, ada yang tahu gak tema hari ini tentang apa? Tema hari ini tentang Yesus penolongku. Walaupun kita bertemu secara online, tapi kakak harap adik-adik semua tetap bersemangat ya. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan diri kalian dan sekitarnya. Sebelum memulai semua kegiatan hari ini, mari kita mengawalinya dengan berdoa. Doa akan dipimpin oleh Louis. Teman-teman, mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau selalu menyertai kita semua. Sekarang kami mau memulai kegiatan via online. Kiranya Engkau memberkati guru-guru yang akan mengajar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah Kau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Louis. Nah, sekarang kakak akan ajakin adik-adik di rumah untuk bangkit berdiri karena sekarang kita akan memuji Tuhan. Yesus itulah
Setelah kita memuji Tuhan, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, mari kita berdoa. Doa dipimpin oleh Tirza. Teman-teman, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan karena Engkau selalu memberikan kami kesehatan, sehingga kami bisa mengikuti Bina Iman Anak Online Santo Gabriel. Sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan berkati Ibu Ita yang akan membawakan firman-Mu. Berkati kami juga yang akan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buat tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tirza. Nah, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik semua. Hai anak-anak, selamat pagi. Masih ingat dengan Ibu? Ya, Ibu Ita. Kita jumpa lagi dalam acara Bina Iman Anak. Tapi kali ini kita tidak bertemu secara langsung. Kita bertemu melalui via online Santo Gabriel. Pada kesempatan hari ini, Ibu Ita akan membawakan firman untuk via online Santo Gabriel di hari ini. Anak-anak sudah siap dengan Alkitabnya? Yuk kita buka bersama-sama dan kita baca Alkitabnya. Bacaan hari ini diambil dari Injil Matius bab 11 ayat 25 sampai 30. Mari kita buka dan kita baca bersama-sama. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan." Demikianlah Injil Tuhan. Apa anak-anak jawabnya? Ya, terpujilah Kristus. Ayat emas dari bacaan yang tadi kita baca ada di ayat 28. Mari kita ulang yuk baca ayat 28-nya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Beban berat. Apa beban berat itu? Nah, Ibu Ita ada satu gambar. Coba anak-anak lihat dan perhatikan baik-baik gambar itu. Sudah dilihat gambarnya? Apa yang tadi dilihat pada gambar tersebut? Ya, ada seorang bapak sedang mengangkat beban yang sangat berat sekali. Bagaimana ekspresi bapak itu? Dia kelihatan sangat kelelahan, kemudian terlihat mukanya lesu, lelah, dan rasanya penuh keringat untuk membawa beban itu menuju ke tempat tujuannya. Apa anak-anak pernah membawa beban yang berat? Apa yang dibawa waktu itu? Apa?
mau membawa galon aqua yang penuh. Lalu, mau mengangkat lemari es. Dan ada juga yang mengangkat lemari yang penuh dengan buku. Ada lagi yang mau mengangkat mobil. Wow, sanggupkah anak-anak mengangkatnya? Berat, dan apa yang dilakukan pada saat tidak bisa mengangkatnya? Ya, kita perlu bantuan orang lain untuk mengangkatnya. Mungkin bantuan kakak, ayah, ibu untuk kita angkat bersama-sama. Atau bisa juga kita memerlukan bantuan alat lain seperti dongkrak untuk mengangkat mobil. Mungkin anak-anak pernah lihat di tempat pencucian mobil. Nah, kenapa mobil itu bisa terangkat sampai ke atas dan disemprot-semprot air untuk dicuci? Karena menggunakan alat yang dinamakan dongkrak. Demikian pula dengan kita. Kalau kita sedang dihadapkan pada masalah yang berat, apa yang harus dilakukan? Mungkin kita tidak tahu apalagi yang harus kita perbuat, bagaimana cara menghadapinya, bagaimana cara menyelesaikannya. Nah, jika kita dihadapkan pada suasana itu, pada situasi itu, ingatlah bahwa kita ada satu penolong yang selalu setia, yang selalu mau menolong kita. Siapakah dia? Dialah adalah Tuhan Yesus penolong kita. Seringkali berbagai masalah yang berat kita hadapin. Masalah itu bermacam-macam. Mungkin ada dari kita yang sedang kesulitan karena kakaknya sedang sakit, tidak bisa bermain bersama, atau karena pandemi COVID ini tidak bisa berjalan-jalan, orang tua tidak bekerja lagi, tidak bisa pergi ke mall. Itu mungkin merupakan beban berat yang anak-anak rasakan. Kalau anak-anak sedang menghadapi itu, jangan lupa kita punya penolong yang handal, yaitu Tuhan. Serahkan semuanya kepada Tuhan. Kita mohon pertolongannya dengan berdoa yang sungguh-sungguh agar Tuhan bantu menyelesaikan permasalahan yang kita hadapi, agar Tuhan mau meringankan beban berat yang sedang kita pikul, agar beban ini menjadi ringan dan dapat menyelesaikan masalah kita. Siap anak-anak? Jangan lupa, Tuhan adalah penolong kita yang handal. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Dah. Hai adik-adik semua, jumpa lagi. Nah, kita sudah mendengarkan firman hari ini ya. Sekarang kita akan membuat kreativitas. Ayo kita siapkan bahan-bahannya. Nah, bahan-bahan yang kita butuhkan adalah kertas HVS atau kertas buku tulis juga boleh ya. Pokoknya kertasnya bentuknya persegi panjang. Lalu spidol untuk menghias, gunting, serta pensil warna juga untuk menghias. Dan talinya boleh tali apa aja, tali rafia boleh, tali kasur yang seperti ibu punya juga boleh ya. Nah, kita mau bikin apa ya kira-kira? Ini dia, kita mau bikin pembatas buku berbentuk salib. Oke, kita mulai membuat ya. Nah, kertas HVS yang tadi ini kita bagi dua sama besar supaya nanti pembatas bukunya tidak terlalu besar. Kita bagi dua ya. Lalu kita gunting tengahnya. Nah, jadi sebesar ini ya. Nah, setelah jadi sebesar ini kita lipat. Kira-kira lipatannya begini, tidak sampai ujung ya adik-adik ya. Jadi ini masih ada sisanya segini. Kita lipat ujung ke ujung. Setelah dilipat ujung ke ujung, nah ujung kanan dan ujung kiri kita lipat lagi. Setelah itu kita seperti mau melipat rumah.
ini kita buka. Lalu seperti melipat rumah. Yang ini ke sini. Dan satu sisi lagi. Nah, maka akan jadi seperti ini. Setelah itu kita kira-kira segini, kita lipat ke arah sini. Nah, kita buka ya. Nah, ada garis ya. Garis ini kita gunting di sini. Untuk yang belum bisa menggunting, adik-adik bisa minta bantuan mama atau papa di rumah ya. Hati-hati mengguntingnya. Kita sudah jadi. Nah, lihat. Salibnya udah jadi. Lalu kita bikin lubang ya. Kita bikin lubang di bagian atas. Nah, begini. Setelah kita membuat lubang, kita ambil tali. Talinya kira-kira kita potong 80 sentian. Nah, lalu kita bagi dua talinya. Nah, terus digunting. Digunting ujung sini. Lalu kita gunting juga ujung sininya. Setelah seperti ini, kita lipat jadi dua. Kita selipin ke atas sini ya. Masukin. Lalu kita masukkan seperti ini. Nah, supaya jadi seperti ini. Nah, gantungannya sudah jadi. Ayo kita mulai menghias. Nah, kita akan mulai menghias ya. Pertama-tama kita tuliskan ayat hari ini. Ayo, adik-adik masih ingat ayat hari ini apa? Ayat hari ini diambil dari Matius 11 ayat 28. Apa bunyinya? Bunyinya, marilah kepadaku semua yang letih dan lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Kelegaan kepadamu. Nah, setelah kita menuliskan ayatnya, maka kita akan mulai menghias. Ibu akan memulai menghias dengan gambar hati. Ibu akan membuat gambar hati di sini sebagai tanda kasih Kristus kepada kita. Lalu hiasan apa lagi ya? Bebas ya adik-adik. Misalnya saja kita tambahkan apa lagi ya? Tambahkan hiasan bintang atau rumah siput. Hiasannya boleh warna-warni dan boleh diwarna ya. Kita bikin hiasan apa lagi ya? Hiasannya bebas. Misalnya ibu mau membuat seperti ini. Ini adalah
Beruang kecil sedang tersenyum. Lalu si beruang ini membawa misalnya tulisan Jesus love me. Lalu kita warnai ya. Kita warnai. Warnainya yang rapi ya adik-adik. Nah, kalau sudah selesai diwarnai, maka jadi deh hiasannya. Bisa dipakai untuk pembatas Alkitab. Nah, misalnya seperti ini. Lalu seperti ini. Sekian dulu kreativitas hari ini. Nah adik-adik, bagi yang sudah selesai buat kreativitas ini, jangan lupa di-upload di IG atau Facebooknya Bina Iman. Nah setelah di-upload, kita bisa simpan pembatas ini di Alkitab kita. Untuk pemenang kreativitas minggu lalu dimenangkan oleh Fania. Yeay, selamat Fania. Untuk adik-adik yang lain yang belum menang, jangan berkecil hati. Tetap buat kreativitasnya, bikin yang bagus, yang kreatif, lalu jangan lupa di-upload di IG dan di Instagram. Biar kakak-kakak pembina tahu hasil karya anak-anak semua. Terima kasih. Sampai jumpa lagi minggu depan ya. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan dan melakukan kreativitas, kita mau menutup perjumpaan kita hari ini dengan berdoa. Doa akan dipimpin oleh Kenzi. Mari kita berdoa. Nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau selalu menyertai kami dari awal, pertengahan sampai akhir. Kiranya Engkau memberkati guru-guru yang telah mengajar kami. Berkati kami semua agar menjadi anak yang dengar-dengaran kepada orang tua, terlebih kepada Engkau. Kami mohon berilah kami kesehatan selalu. Terima kasih Tuhan. Kami telah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Terima kasih Kenzi. Nah, buat adik-adik semua, jangan lupa ya selalu saksikan Bia Online Santo Gabriel setiap hari Minggu pukul 7 pagi. Sampai jumpa.